Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, virus COVID-19 yang hari ini mencemaskan sebagian masyarakat negeri kita, yang tercatat angka hari ini sudah cukup melonjak tinggi. Data terakhir per hari ini, data yang sudah dirilis oleh Menteri Kesehatan sudah mencapai 134 kasus dan 5 orang sudah meninggal di negeri kita. Kasus wabah ini tentu menggelisahkan, mencemaskan sebagian masyarakat, tetapi bagi kita muslim, maka kita tentu akan banyak belajar bahwa penyakit yang disebut dengan wabah ini bukan hanya terjadi baru hari ini, tapi bahkan sudah jauh di masa Khalifah Umar bin Khattab di tahun 18 Hijriah. Umar bin Khattab dikejutkan dengan satu peristiwa yang menimpa masyarakat Syam saat itu, yang baru saja selesai dirubuhkan imperiumnya oleh pemerintahan Islam saat itu, yaitu pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Saat Umar bin Khattab ingin berkunjung ke wilayah Syam, maka di pertengahan jalan itu kemudian mereka bertemu dengan pemimpin Syam saat itu, gubernur Syam saat itu yang diangkat oleh sang khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian menyampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab bahwa Syam hari ini sedang dikejutkan dengan penyakit wabah taun yang melanda masyarakat Syam. Sebaiknya Khalifah mengambil keputusan yang tepat, apakah untuk melanjutkan perjalanan ke negeri Syam untuk menyelesaikan problematika kenegaraan saat itu, atau kembali pulang karena virus itu sangat cepat sekali. Wabah taun ini sebenarnya bukan wabah, tapi karena merebaknya luar biasa, akhirnya ini dikategorikan oleh para ulama sebagai wabah. Dan dia sebenarnya berasal dari tikus saat itu, binatang tikus, yang ini juga disebabkan karena peperangan yang baru saja selesai dilaksanakan, dilakukan oleh muslimin dengan Romawi saat itu, yang menyebabkan bangkai berserakan di mana-mana di sekitar wilayah Romawi. Maka akhirnya kemudian wabah ini merebak dari Amwas, wilayah pertengahan, wilayah Palestina yang hari ini dikuasai Israel. Kemudian merebak sampai ke hampir seluruh wilayah Syam. Korbannya tidak tanggung-tanggung. Kalau hari ini mungkin sekitar 15.000 lebih korban di dunia terkena kasus COVID-19. Wabah tahun ini sekitar 250.000, bahkan yang mengatakan 30.000. Angka yang fantastis. Kenapa? Karena wabah tahun ini berbeda dengan COVID-19. Wabah tahun ini dia menghantam sistem imunitas, iya, tetapi tanda-tandanya bisa dilihat dari munculnya benjolan di sekitar lekukan wilayah tubuh, dari mulai lengan, kemudian kaki, sampai mengeluarkan benjolan, kemudian pecah saat itu. Dan kalau sudah pecah terjadi pendarahan, maka di pagi hari orang terkena wabah taun, bisa jadi sore hari, dan itu banyak terjadi, sore hari orang sudah meninggal. Maka terjadilah perdebatan antara sang khalifah dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Perdebatan ini kemudian mengambil dua ijtihad yang luar biasa dari dua orang ahli ilmu, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalifah Umar bin Khattab. Abu Ubaidah berpendapat bahwa Umar bin Khattab sebaiknya tetap melanjutkan ke wilayah Damaskus atau Syam saat itu. Tapi Umar kemudian berijtihad untuk kembali ke Madinah. Tentu tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW, jika kalian menemukan satu wabah di suatu negeri, maka janganlah orang yang ada di dalam keluar wilayah tersebut, dan janganlah orang yang ada di luar masuk ke dalam tersebut. Kaidah ini dua-duanya sama. Umar mengambil ijtihad ini dalam rangka untuk pindah dari satu takdir ke takdir yang lebih baik. Sementara Abu Ubaidah berkata bahwa seseorang tidak akan terkena apapun sepanjang Allah belum mentakdirkan takdir baik tersebut. Nah, oleh karena itu akhirnya Umar kembali ke Madinah, Abu Ubaidah kemudian balik lagi ke wilayah Syam, ke wilayah Damaskus.
Kemudian pada akhirnya Abu Ubaidah setelah melihat istrinya terkena wabah ini, akhirnya Abu Ubaidah datangi Abu Musa al-Asy'ari saat itu. Kemudian Abu Musa, kemudian tidak lama kemudian Abu Ubaidah juga terkena. Setelah menguburkan istrinya meninggal, Abu Ubaidah pun pulang dari tempat itu. Abu Ubaidah begitu ingin menyampaikan pidato kenegaraan di depan masyarakat, ada sahabatnya mengatakan, ada benjolan apa di bagian paha engkau wahai Abu Ubaidah? Kata Abu Ubaidah, ini bukan apa-apa. Maka kemudian pulang dari tempat itu, Abu Ubaidah pun terkena dan Abu Ubaidah kemudian meninggal. Sebelum terkena ini menarik sekali. Sebelum terkena wabah ini, Umar sebenarnya khawatir akan kejadian terkenanya wabah ini. Maka Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Ubaidah, tapi suratnya bukan memanggil Abu Ubaidah untuk keluar dari wilayah Syam disebabkan karena wabah. Tapi Umar bin Khattab tahu bahwa Abu Ubaidah akan bersikukuh untuk tetap bertahan di sana. Karenanya Umar menginstruksikan dengan cara sang khalifah yang sangat mencintai Abu Ubaidah. Karena Abu Ubaidah ini kan sahabat Umar bin Khattab sejak masa jahiliyah dulu. Umar menulis, wahai sahabatku Abu Ubaidah, wahai gubernurku, jangan kau letakkan surat ini sebelum engkau menghadapku, dan ada satu persoalan penting yang tidak aku bisa bicarakan lewat surat, melainkan kau harus menghadapku. Ini tentu cara sang khalifah untuk memanggil Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah kemudian menjawab dengan jawaban bahwa aku akan setia pada tentaraku, aku akan setia pada rakyatku. Ini contoh loyalitas Abu Ubaidah pada rakyat yang dipimpinnya, dan ini sangat jarang ditemukan di pemimpin belahan bumi manapun. Bahkan dia ingin mati bersama rakyatnya dalam keadaan apapun. Dia ingin hidup bersama rakyatnya, dia ingin mati bersama rakyatnya. Oleh karena itu sahabat muslim, kita tidak akan jumpai contoh ideal kecuali ada pada Abu Ubaidah. Setelah itu Abu Ubaidah meninggal, digantikan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pun terkena, meninggal juga. Sampai puncaknya adalah ketika kepemimpinan Syam di tangan Amr bin As, Umar bin Khattab yang sebegitu cerdasnya, bahkan kecerdasannya sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW, itu saja masih kebingungan menghadapi wabah yang menjalar sangat cepat sekali. Maka Umar bin Khattab memanggil orang yang cukup cerdas dan mumpuni. Tapi yang dipanggil tentu bukan dokter, bukan orang yang ngerti di bidang kesehatan, tapi justru yang dipanggil adalah Amr bin As. Amr bin As kemudian dipanggil untuk memecahkan masalah. Amr bin As inilah sahabat Nabi yang dia hanya bisa menyelesaikan kasus-kasus yang memang rumit, dan jarang ditemukan orang secerdas Amr bin As. Maka Amr bin As dipanggil oleh sang khalifah. Kemudian Amr bin As idenya sangat cemerlang sekali, sangat jenius sekali. Makanya yang jenius itu bukan Yahudi, saudara sekalian. Yang jenius itu orang-orang Islam, asal dia mau kembali kepada Quran yang benar. Maka Amr bin As mengatakan bahwa wabah ini seperti api yang dia akan memakan apapun yang ada di sekitarnya. Dia akan hilang kalau tidak ada yang untuk dimakan. Oleh karena itulah Amr bin As memerintahkan kepada masyarakatnya, masyarakat Syam, untuk menaiki bukit-bukit, untuk menaiki gunung-gunung di tempat-tempat yang tinggi, sampai beberapa hari kemudian wabah ini kemudian lenyap dalam seketika. Ini yang disebut dengan lockdown, yang hari ini justru banyak dipraktekkan oleh beberapa negara. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa lambat laun dunia akan kembali kepada Islam dengan caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengarahkan manusia untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ad-dina 'indallahil Islam, agama yang Allah ridhai itu hanya Islam. Maka masyarakat sembuh, masyarakat hilang wabah tersebut disebabkan karena ketaatan dan kepatuhan masyarakatnya kepada pemimpinnya. Tapi bandingkan dengan kondisi hari ini, mungkin boleh jadi ketika perintah dari pemimpin untuk melockdown saja kadang-kadang sulit dipatuhi oleh sebagian masyarakat, karena sebagian masyarakat akan tahu resiko dari lockdown ini adalah mereka harus meninggalkan segalanya, mereka akan jatuh miskin bahkan sebagian. Tapi bagi masyarakat yang beriman kepada Allah, mereka tidak akan pernah takut apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kejadian yang Allah selipkan hikmah baik bagi kita semuanya.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.